Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan menjawab beragam permasalahan tentang kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia dan inklusi. Bagaimana Anies, Prabowo, dan Ganjar saling beradu argumentasi? Siapa yang mampu merebut suara rakyat saat debat pamungkas? Selamat pagi pemirsa, 3 calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan kembali bertatap muka dalam debat kelima yang merupakan debat terakhir dalam tahapan Pilpres 2024. Nah, malam nanti di Jakarta Convention Center, ketiganya akan mengadu visi misi dan program kerja terkait dengan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, serta inklusi. Debat pamungkas Pilpres malam nanti akan menjadi debat resmi terakhir atau penutup menjelang pemungutan suara 14 Februari mendatang. Pemilih tentu berharap debat malam ini dapat melengkapi pengetahuan tentang isi kepala para calon pemimpin negara tentang tema-tema tersebut. Saya Iqbal Himawan, inilah live event debat Capres 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Jumat kemarin memastikan kesiapan debat kelima calon presiden, mulai dari lokasi, format, panelis, dan media penyelenggara debat. Debat terakhir pada Pilpres 2024 ini akan digelar hari ini pada pukul 7 malam nanti. Dalam konferensi persnya, KPU menyampaikan sejumlah persiapan jelang debat kelima yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Sejumlah tema sudah disepakati dalam rapat ketiga pihak, baik dari pihak KPU, media penyelenggara, hingga perwakilan dari masing-masing paslon. Pada debat kelima ini, KPU menambah waktu terutama di segmen ke-6 dalam debat antar capres menjadi 4 menit dari sebelumnya hanya 2 menit. Keputusan tersebut ditetapkan usai menerima usulan dari tim ses masing-masing paslon dalam rapat evaluasi terakhir. Lalu bagaimana persiapan jelang debat kelima? Sudah ada rekan kami Nurul Zenita yang akan menyampaikan informasinya langsung dari lokasi debat. Nurul, bagaimana persiapan debat kelima di JCC sejauh ini dari pantauan Anda? Iqbal dan juga pemirsa, 9 jam jelang debat Pilpres kelima atau debat terakhir, sejauh ini persiapannya sudah hampir rampung. Dari pantauan kami di lapangan di JCC Senayan saat ini memang persiapannya sudah beragam, sudah ada karpet merah, pagar barikade dan juga pembatas jalan, ini semuanya sudah dipasang. Selain persiapan di lokasi, ada juga persiapan pengamanan. Dan pihak kepolisian dalam hal ini menerjunkan sebanyak 2.200 personil yang juga ini terdiri dari personil dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Dan seperti yang kita tahu, Iqbal, Komisi Pemilihan Umum pada debat terakhirnya ini akan menggelar debat di JCC Senayan hari ini Minggu 4 Februari 2024 dan nanti debat akan dimulai pada pukul 7 malam. Dan sama seperti debat-debat sebelumnya, siklus debat ini akan sama juga akan digelar selama 120 menit atau 2 jam lamanya. Nanti akan dibuka oleh pemaparan visi dan juga misi dari masing-masing capres, dari ketiga capres, dan juga akan ada pertanyaan dari para panelis. Selain dari panelis juga ada pertanyaan dari setiap kandidat yang ditanyakan dan juga akan dijawab oleh kandidat lainnya. Dan nanti di akhir sebagai penutup akan ada pernyataan akhir atau pernyataan pamungkas dari masing-masing capres. Adapun tema debat pada malam hari ini, Iqbal, adalah seputar pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan juga inklusi. Selain itu, Iqbal, Komisi Pemilihan Umum ini sudah menunjuk sebanyak 12 panelis, yang mana panelis ini memiliki berbagai latar belakang yang berbeda yang tentunya disesuaikan dengan tema debat pada malam hari ini. Mereka berasal dari latar belakang akademisi, pegiat komunitas, dan juga organisasi, dan juga pakar-pakar yang tentunya ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan ke-12 panelis inilah yang menyusun pertanyaan-pertanyaan debat pada malam hari ini kepada para capres pada debat pada malam hari ini.
Dan memang secara general, secara keseluruhan, teknik dan juga penyelenggaraan debat pada debat-debat sebelumnya sampai dengan hari ini memang tidak berbeda jauh, namun ada satu hal yang membedakan, yaitu pada bagian pernyataan penutup. Jika 4 debat sebelumnya ini pernyataan penutup atau pernyataan pamungkas ini diberikan waktu 2 menit kepada masing-masing capres ataupun cawapres untuk memaparkan pernyataan pamungkasnya. Tapi untuk khusus debat terakhir ini akan diberikan waktu 4 menit. KPU memberikan waktu 4 menit, jadi bertambah 2 menit. Dari 2 menit menjadi 4 menit. Dan ini merupakan usulan dari tim paslon pada saat rapat evaluasi debat yang lalu. Namun meski begitu, KPU memastikan meskipun ada tambahan waktu pada pernyataan pamungkas atau pernyataan penutup, tapi tidak akan bertambah dari alokasi waktu semulanya, yaitu selama 2 jam atau 120 menit. Iqbal dan juga pemirsa, masih ada 9 jam lagi jelang debat terakhir, dan jutaan masyarakat di Indonesia tentunya ingin menantikan apa saja visi dan misi dari para paslon, ketiga paslon ini terkait debat pada malam hari ini. Dan kita akan menantikan apa saja gagasan yang baru dari para paslon, dari paslon 1 Anies Baswedan, paslon 2 Prabowo Subianto, dan juga paslon capres ketiga ini Ganjar Pranowo. Untuk sementara itu, Iqbal, saya kembalikan ke Anda. Baik, Nurul Zenita melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center. Terima kasih, Nurul. Dan pemirsa, jelang debat kelima hari ini, Minggu 4 Februari, yang mengusung tema pendidikan, kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan inklusi, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para kandidat capres-cawapres agar lebih menonjolkan visi yang substansial dan bukan urusan personal. Jadi debat terakhir, ada hal-hal ditekankan? Ya, semua calon bisa menyampaikan visi misi yang substansial, tidak terjebak pada debat yang terlalu personal, tapi saya kira akan baik kalau debatnya itu mendebatkan mengenai visi yang substansial. Visi yang berguna bagi negara, berguna bagi bangsa, berguna bagi rakyat kita. Ya. Dan 3 calon presiden dalam kontestasi pemilu 2024 telah mempersiapkan diri menghadapi debat nanti malam. Debat ini menjadi debat terakhir dari seluruh rangkaian debat di pemilu 2024 sekaligus penentu siapa calon presiden pilihan masyarakat. Namun sebelumnya kami akan sajikan informasi terkait debat ketiga Pilpres dan pengaruhnya terhadap elektabilitas para capres. Berikut informasinya. Rangkaian debat Pilpres 2024 telah sampai pada puncaknya. Debat kelima, di mana ketiga para calon presiden saling beradu gagasan, berlangsung hari ini, Minggu 4 Februari 2024. Pukul 7 malam nanti, langsung dari Gedung JCC Senayan, Jakarta, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan bermanuver dalam tema debat, yakni terkait isu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Ketiga deretan capres pun menyatakan diri siap menjalani debat pamungkas ini. Nggak ada yang khusus, karena kan debat itu pertanyaannya kita tidak tahu. Hal aspek apa yang itu kami juga tidak tahu. Jadi tidak ada satu skenario yang bisa disiapkan. Ya nanti mengalir sambil kita mendengar pertanyaan, sambil pada waktu itu menformulasikan gagasan. Jadi setiap kali muncul pertanyaan, muncul aspek, ya diambil dari yang kita sudah pernah miliki. Karena itu nggak bisa dihafalkan, karena memang bukan hafalan. Saudara-saudara sekalian, saya ini sebetulnya dalam keadaan was-was karena tanggal 4 saya akan debat lagi. Debat terakhir, aku dikasih nilai 11 dari 100. Saudara-saudara sekalian, kalau anak-anak muda bersama saya tidak takut apapun. Ketika kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Ya sesuai tema ya, karena kita akan bicara pendidikan, kesejahteraan rakyat,
ada tenaga kerja, terus kemudian teknologi informasi yang saya kira ini saling mendukung, termasuk kebudayaan. Maka bicara pendidikan kan termasuk kebudayaan. Nah, nanti kita bicara tidak hanya pada skill saja kita bicara, tidak hanya mencetak tukang, tapi mencetak anak-anak yang berkarakter, punya budi pekerti luhur, dan gampang akses pendidikannya, termasuk untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Pasti juga akan menarik. Menjelang debat kelima malam nanti, kami ajak Anda kembali melihat hasil survei elektabilitas ketiga pasangan Capres-Cawapres pasca gelaran debat ketiga Pilpres 2024. Dari hasil survei 5 lembaga survei, pasangan nomor urut 2 menduduki posisi teratas. Sementara elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 terpantau saling bersaing merebut suara. Terkait tren percakapan, tampak Anies mengalami tren kenaikan volume percakapan yang paling tinggi dari awal sampai akhir, terutama saat Anies menyampaikan sejumlah pernyataan tajam untuk Prabowo. Sementara itu, tren percakapan Prabowo dan Ganjar cenderung mengalami fluktuasi. Debat kelima Pilpres 2024 akan menjadi penilaian terakhir bagi masyarakat untuk menilai siapa calon presiden yang memiliki gagasan terbaik selama masa kepemimpinannya di periode 2024 hingga 2029. Meskipun rangkaian debat kelima menjadi debat terakhir, namun masih ada waktu bagi masyarakat untuk memilah dan memilih hingga masa kampanye terakhir yang jatuh pada 10 Februari 2024 sebelum memasuki masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024. Tak lupa kami ajak Anda untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024 mendatang dan gunakan hak pilih Anda dengan bijak serta pilih calon pemimpin dengan hati nurani. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Debat kelima atau debat terakhir dari rangkaian Pilpres 2024 akan berlangsung malam nanti. Debat ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga kandidat calon presiden untuk beradu gagasan. Nah, pertanyaannya, akankah debat pamungkas ini mampu berdampak besar menaikkan elektabilitas paslon dan mampu mengubah arah dukungan sebagian pemilih yang hingga kini masih bimbang alias swing voters jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Kita akan membahasnya langsung bersama Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dan Head of Cakra Data Muhammad Nurdiansyah. Selamat pagi, abang-abang, teman-teman, Bang Pangi, Mas Burhan, Mas Dadan. Terima kasih sudah mau hadir. Hari ini kita jelang debat, ini kan debat pamungkas nanti terakhir ya. Kalau kita melihat temanya deh, saya ke Bang Pangi dulu. Ini apakah memang benar menurut Anda ini paling relate dengan demografi terbesar pemilih muda nanti akan menggunakan hak pilih mereka? Iya, sebetulnya Mas Iqbal ya, kalau Gen Z milenial dimanapun survei yang kita laksanakan memang kan sudah 53%. Artinya ini ceruk segmen yang cukup besar. Nah, sementara apa kategorisasi cara berpikirnya Gen Z milenial? Kan termasuk pertama mereka pemilih yang kritis. Artinya masuk pada pemilih yang rasional. Padahal data kita 2 Juli Agustus kemarin itu kan pemilih rasional kian signifikan pertumbuhannya yang menjatuhkan pilihannya karena program, kompetensi, kapasitas, visi misi dan seterusnya. Dan angka psikologis sudah makin menurun karena kesamaan agama, asal usul dan seterusnya. Walaupun psikologis juga masih tidak hampir 30% lah, tapi artinya karena empatik, gampang mudah sedih, senang melihat ketika orang menangis dan itu kan ada. Nah, dalam konteks itu pemilih rasional, kalau kita Gen Z milenial ceruk yang besar tadi 53% menjadi dewa elektoral, menjadi penentu hari ini kunci, maka pemilih kritis sangat penting di situ ya. Dan mereka juga senang menonton debat walaupun tidak menonton TV ya, tapi kan potongan-potongan video yang berkembang di platform digital itu mereka akan lihat apa yang disampaikan, pikiran, gagasan kering atau berisi itu mereka akan lihat. Nah, yang ketiga jangan lupa pemilih Gen Z milenial yang tadi debat tadi persoalan debat, mereka adalah pemilih yang tidak mudah juga kena oleh food buying ya, nggak mudah juga karena memang mereka kan punya preferensi yang cukup memadai. Dan kemudian maksudnya apa, Bang Pangi? Sentuhan money politik. Mereka mungkin bisa terima tetapi tidak seperti Gen Z dan baby boomers atau kelompoknya Gen X ya. Mereka artinya sangat tidak mudah juga untuk terpengaruh oleh politik uang itu. Kelompok-kelompok yang Gen Z milenial ini. Selain memang mereka punya preferensi politik yang cukup memadai, sumber informasinya besar. Nah, yang ketiga adalah mereka juga bantuan bansos, BLT, ya kemudian transaksional pragmatis raskin itu belum tentu efek kepada mereka. Nah, itu menjadi angin segar. Ada potensi bahwa ini pemilih rasional yang cukup besar potensial, meskipun dalam demografi responden itu memang tingkat pendidikan kita SD-nya sama SLTA-nya yang kuliah hanya 13% atau 9-12%. Itu akan membuat kita memang pesimis melihat itu, termasuk
Setiap kita survei nasional berapa 2 kali dan tahun kemarin itu, jadi 700.000 penghasilan ke bawah. Nah, artinya sebenarnya kalau Gen Z milenial itu memang udah pendapatannya cukup memadai, ya sentuhan politik terganggu oleh persoalan tadi enggak terjadi. Ternyata tidak berpengaruh ya kalau melihat dari kekritisan mereka. Apakah seperti itu yang tercermin dari polling yang sudah dilakukan, Mas Burhan, selama ini? Karena topiknya kita lihat relate ya dengan Gen Z dan milenial. Ya memang kalau kita lihat dari studi-studi yang berkaitan dengan efek debat sejak 2004 sampai terakhir ya 2019, itu efek debat relatif tidak signifikan, 1-5% populasi pemilih yang terpengaruh oleh debat. Tetapi meskipun tidak besar efeknya secara elektoral, debat punya efek sangat konsekuensial, terutama dalam konteks jelang 2024 tanggal 14 Februari ini. Nah, apa letak pentingnya debat? Pertama adalah untuk menentukan apakah satu putaran jadi atau tidak. Sebab Pak Prabowo hanya membutuhkan tambahan suara kurang dari 5% untuk memastikan satu putaran. Dan itu kalau misalnya performanya jelek dan kemudian membantu para swing voters untuk melirik calon lain, maka satu putaran hanya akan jadi impian. Nah, yang kedua menjadi konsekuensial juga karena selisih antara 01 dengan 03 itu juga dalam margin of error. Jadi kalau misalnya punya efek secara positif ke salah satu calon, entah itu Anies atau Ganjar, itu akan membantu buat salah satu di antaranya untuk masuk putaran kedua jika Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam satu putaran. Jadi ini misalnya terlihat dari data kita sejak pertengahan Desember pasca debat yang pertama, tanggal 12 Desember, Anies mulai menyalip Mas Ganjar. Sebelumnya kan Mas Anies selalu di peringkat ketiga. Dan apa yang menjelaskan itu? Salah satunya adalah debat. Debat membantu menaikkan elektabilitas Mas Anies, terutama di kelompok swing voters. Tetapi selisih Mas Anies dengan 02 masih jauh secara statistik. Tetapi 02 pun belum mencapai 50%. Jadi di situ letak pentingnya debat, tidak besar tapi sangat konsekuensial karena masih ada 2 misteri yang belum bisa kita jawab sampai tanggal 14 Februari. Apakah satu putaran atau 2 putaran? Yang kedua, siapa yang lolos putaran kedua? Oke, berarti ada shifting dong, Mas. Kalau tadi ternyata debat katanya tidak terlalu berpengaruh secara substansial, tapi ternyata terbukti 1-5%, tidak besar. Ini beda misalnya dengan Amerika Serikat, efek debat lebih besar daripada yang kita punya. Tetapi karena 2 hal tadi itu menjadi sangat krusial tuh. Meskipun efeknya cuma 5%. Jadi meskipun efeknya cuma 1-5%, tetapi karena ada 2 hal yang belum tuntas tadi, efek 1-5% tadi sangat menentukan apakah satu putaran jadi atau tidak. Yang kedua, siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua, apakah Anies ataukah Ganjar. Nah, pertanyaannya kenapa efeknya tidak terlalu besar? Jadi Iqbal, kalau kita baca hasil sensus 2020, masyarakat yang pendidikannya S1 ke atas cuma 13,7%. Cuma 13,7%. Sementara mereka yang pendidikannya SMP ke bawah itu 55%. Yang berpendidikan SLTA 30%. Ini angka yang nggak bisa ditolak. Inilah bahan dasar SDM kita. Nah, kalau misalnya jumlahnya cuma 13,7%, artinya kita punya ekspektasi masyarakat yang melihat dari sisi program ya sekitar 13% tadi. Itu pun tidak seluruhnya menilai performa calon berdasarkan aspek teknokratik atau programatik. Enggak semuanya. Karena ada aspek namanya bias kognitif. Bias kognitif itu adalah satu bias di mana pemilih itu menentukan preferensi elektoral bukan didasarkan pada aspek objektif, tapi pada aspek kesamaan preferensi dan sosiologis. Model sosiologis, model kesamaan agama, kesamaan etnik. Jadi itu yang menjelaskan mengapa efek debat tidak bisa maksimal. Meskipun lagi-lagi sangat konsekuensi. Tadi data tahun 2020 dan sekarang sudah 4 tahun, itu masih relevan berarti jumlahnya masih tidak berbeda jauh ya, Mas Burhan? Karena untuk pendidikan sampai S1 ke atas itu nggak bisa besok langsung S1 ke atas, nggak bisa kan? 13%, Bang Panggi, nanti sebelum saya bahas dari sisi media sosial, apakah 13% ini yang tadi Anda sebut sebagai kritis dan rasional itu? Iya, artinya memang sekarang kan untuk menang itu kalau memang jaraknya waktunya memang persoalan kan ini persoalan waktu. Kalau
limitasi waktu makin panjang, ini kan pemilih rasional akan tumbuh terus karena tercerahkan oleh debat, kemudian oleh muazin kebangsaan ya, panggilan oleh tokoh-tokoh kampus hari ini perguruan tinggi terus terjadi. Itu kan akan mencerahkan pemilih-pemilih yang rasional, pemilih yang kritis, pemilih yang tadi hanya 12%. Tapi sebetulnya makin lama nanti ini kan makin kering yang namanya gimmick. Nah, artinya kalau ini waktu udah terbatas, hanya tinggal 2 minggu lagi. Betul. Nah, apakah ini akan mengubah peta? Nah, kalau itu yang dikhawatirkan oleh level confidence-nya 02 hilang, karena dia tidak akan punya gagasan lagi. Dia kebingungan, karena waktu makin panjang, makin banyak yang tercerahkan. Nah, sekarang adalah mereka kan sangat percaya diri dengan bansos, BLT, karena mayoritas pendapatan di bawah 700.000 itu penghasil sekarang ada hampir 70%. 700.000 ke bawah. Nah, ditambah lagi memang tadi pendidikan tadi hanya 13% yang Prof. Burhan bilang. Kalau saya kan 9 sampai gitulah, angkanya nggak jauh-jauh beda. Dan memang signifikan di SD, SMP kan. Nah, ini konteks ini yang kemudian tidak ada kesiapan di ketakutan makin panjang. Kalau mereka inginnya cepat-cepat aja. Karena kalau saja, makin tercerahkan, gagasan ini makin berkembang terus, banyak panggilan kebangsaan, soal moral, soal meskipun memang tadi menarik, soal dinasti tidak menjadi penting, soal pelanggaran konstitusi yang disebut sebagai anak haram oleh konstitusi oleh media itu nggak terlalu penting. Kemudian isu-isu konsistensi menjaga moral, etika, menjaga memegang konstitusi kita itu nggak jadi penting karena memang demografi responden kita, masyarakat kita memang baru segitu, hardware softwarenya segitu, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Makanya kalau Prof. Burhan bilang tadi tiba-tiba kuliah bisa 30%, wow keren sekali. Tapi itu tidak memungkinkan. Nah, dengan perlu waktu. Nah, ini yang membuat kemudian transaksional pragmatis itu, sehingga memang 02 menurut saya terkesan tidak mau pusing dengan soal debat ini. Kemudian mereka mengatakan nggak ngaruh. Kemudian mereka mengatakan nggak penting. Tadi menarik Bang yang sempat menyatakan senang ketika orang menangis. Itu maksudnya gaung di media sosialnya begitu. Paling ditunggu dalam debat ini oleh Pak Prabowo adalah dia akan menangis supaya orang empatik, itu aja. Tapi kalau gagasan soal program saya jauh saja. Seperti itu teman-teman di sosial media, Mas Dadan. Baik, jadi memang katanya gimmick makin kering, katanya meskipun muazin kebangsaan, istilah meminjam Bang Pangnya tadi sudah terus bersuara. Baik, kalau kita coba review dulu mungkin ya dari review debat Pilpres pertama sampai keempat ini, memang temuan kami bahwa tren percakapan itu terus meningkat, Mas Iqbal. Tren percakapan warganet terus meningkat. Kalau kita rata-ratakan dari percakapan di ketiga kandidat capres di debat pertama dan debat kedua mereka itu, debat pertama itu rata-rata dari percakapan tentang si ketiga ini tuh hanya 60.000. Dan rata-rata di debat capres kedua itu tren percakapannya dari ketiga baca capres itu sebanyak 160.000. Yang artinya dari hipotesis kami bahwa memang pertama terdapat antusiasme warganet dalam konteks menyoroti terhadap rangkaian debat ini terus meningkat juga. Namun di sisi lain juga kita tidak menutup mata bahwa dalam konteks percakapan di media sosial ini memang kan tidak luput dari aktivitas konstruksi media sosial ataupun proses engineering yang mungkin halayak publik lebih kenal dengan istilah buzzer, digital troops dan sebagainya. Dan itu pun terus meningkat sampai dengan di debat keempat kemarin. Nah, kami juga menyoroti bahwa dalam kapasitas warganet, ketika percakapan warganet ini memang ada dua aspek yang selalu menarik perhatian mereka ya dalam memperbincangkan tentang debat itu di pasca debat. Yang pertama itu pasti selalu tentang gimmick. Jadi apapun tentang gimmick itu, baik itu gimmick penyampaian, gestur ataupun juga intonasi dan berbagai macam kayak ungkapan-ungkapan unik yang selalu diungkapkan saat di debat. Selalu ramai ya. Itu selalu ramai. It works ya. Baru yang kedua adalah sorotan terhadap gagasan. Tapi yang paling utama banyak sekali warganet yang menyoroti terhadap aspek gimmick. Contohnya di debat cawapres yang terakhir kemarin kita saksikan, itu yang lebih banyak diperbincangkan bukan tentang gagasan. Mungkin ada beberapa sorotan-sorotan tentang greenflation dan sebagainya, tapi tentang unggahan-unggahan amplifikasi konten terkait dengan antara adu gimmicknya ya Pak Prof Mahfud dan juga Mas Gibran, itu yang justru mendapat sorotan lebih tinggi seperti itu. Nah, dan kalau misalkan kita coba review lagi dari aspek sentimen seperti itu. Misalkan kayak di debat capres pertama dan juga debat capres kedua ini memang ada satu dinamika yang berbeda. Contohnya misalkan dari sorotan terhadap Anies Baswedan. Anies Baswedan di urutan debat capres pertama memang dinilai warganet unggul dengan presentasi sentimen positif yang cukup dominan. Namun justru di debat capres yang kedua mendapatkan sorotan negatif yang cukup tinggi, hampir sekitar 31%. Alasannya warganet menilai karena Anies terlalu cenderung over attack. Tadi relevan dengan kayak gitu. Betul sekali. Nangis nanti. Nah, dan begitu pun juga dengan Prabowo Subianto. Jadi
Jadi Prabowo Subianto di awal debat capres pertama memang secara positioning cukup kuat dengan narasinya sebagai the incumbent-nya. Namun di debat capres yang kedua justru Prabowo juga mendapatkan sorotan negatif yang besar juga karena dianggap tidak menguasai topik yang seharusnya sebetulnya dia harus kuasai, gitu ya. betul. Nah, sedangkan yang menarik ini di paslon ataupun juga di kandidat nomor urut 3 Ganjar. Ganjar memang secara penilaian warganet di debat capres kedua dinilai lebih unggul karena lebih percaya diri dan juga lebih memaparkan banyak sekali dukungan data dan program. Namun dalam konteks tren percakapan Ganjar ini selalu tertinggal dari pasangan nomor urut 1 maupun juga nomor urut 2. Nah, ini tentu juga tidak terlepas tadi dari aktivitas engineering, rekayasa media sosial yang dibangun dari masing-masing tim tersebut, Mas Iqbal. Jadi nanti kita juga Cuma memang gimana Mas Burhan? Apa yang dijelaskan oleh Pak Dadan tadi membuktikan bahwa debat itu bukan semata-mata dinilai dari aspek rasional. Jadi gimmick yang lebih banyak dibahas. Jadi bukan substansi ya, tetapi hal-hal yang mengiringi dari debat itu sendiri. Nah, pertanyaannya mengapa kan begitu? Tentu debat nanti dijawab nanti saja. Oh gitu, Mas. boleh. Menarik ini. Karena kalau soal gimmick ternyata lebih dibahas, tadi Bang Pangi katanya gimmick ini sudah semakin kering, waktunya semakin mepet ya. Nah, sementara semua calon itu sudah turun langsung bertemu masyarakat, ada yang desak, ada yang tabrak, ada yang bagi susu gratis dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih seksi mana sih turun langsung ke masyarakat atau dari debat itu sendiri. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.